Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menyampaikan materi di meeting 9, yaitu landasan neurologis pada bahasa. Perkembangan bahasa manusia terkait erat dengan perkembangan biologinya. Pertumbuhan bahasa pada manusia mengikuti jadwal perkembangan genetiknya, sehingga munculnya suatu unsur bahasa tidak dapat dipaksakan. Selain faktor biologis, faktor yang juga sangat penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis yang membahas tentang kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Neurologis mempunyai kaitan erat dengan bahasa karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, tapi karena kodrat neurologisnya yang dibawanya sejak lahir. Proses bahasa itu dimulai dari enkode semiotik, enkode gramatika, dan enkode fonologi. Lalu dilanjutkan dengan dekade fonologi, dekade gramatikal, dan diakhiri dengan dekode semantik. Semua proses ini dikendalikan oleh otak yang merupakan alat pengatur dan pengendali gerak semua aktivitas manusia. Di sini ada yang namanya evolusi otak manusia. Manusia tumbuh secara gradual dari suatu bentuk ke bentuk lain selama berjuta-juta tahun. Salah satu pertumbuhan yang telah diselidiki oleh para ahli yaitu paleoneurologi menunjukkan bahwa evolusi otak dari primat Australopithecus sampai dengan manusia pada masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hal ini tampak paling tidak pada ukuran yang membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg pada kurun waktu 3-4 juta tahun yang lalu. Otak manusia merupakan pusat dari sistem saraf manusia dan merupakan organ yang sangat kompleks. Terlampir di tempurung kepala yang memiliki struktur umum yang sama dengan otak mamalia lain, tetapi 3 kali lebih besar sebagai otak mamalia khas dengan ukuran tubuh setara. Sebagian besar ekspansi berasal dari korteks cerebral, berbelit-belit lapisan jaringan saraf yang menutupi permukaan otak bagian depan. Terutama diperluas adalah lobus frontalis yang terlibat dalam fungsi eksekutif seperti pengendalian diri, perencanaan, penalaran, dan berpikir abstrak. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Cindy tentang landasan neurologis pada bahasa. Hemisfer kiri dan hemisfer kanan, konteks yang menangani fungsi-fungsi intelektual dan bahasa. Konteks manusia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Hemisfer kiri lebih aktif ketika seseorang terlibat dalam beberapa tugas yang bersifat logis, simbiolik, atau mungkin berangkai. Hemisfer kiri mengatur kemampuan untuk mengekspresikan diri dalam bahasa. Dan untuk hemisfer kanan yang memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menuntut kemampuan visual, ia dapat merespon terhadap kata benda sederhana dengan memilih benda tersebut. Misalnya kita memilih benda emur atau mungkin sisir. Jadi perbedaannya, kalau hemisfer kiri kita masih bisa itu hanya mengekspresikan aja, berbeda dengan hemisfer kanan yang kita langsung mempraktekkan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tentang otak binatang. Secara sederhana, perbedaan yang mendalam antara otak binatang dan manusia terdapat pada lapisan terluar otaknya. Misalnya, otak binatang boleh dikatakan tidak nampak. Kalau manusia memakai sebagian otaknya untuk proses mental, tapi binatang lebih banyak memakai otaknya untuk kebutuhan fisik, berbeda dengan manusia yang menggunakan seluruh otaknya untuk kebutuhan fisiknya. Dan yang selanjutnya yaitu terkaitan otak dalam bahasa. Misalnya, otak memegang peranan yang sangat penting dalam berbahasa. Ini dapat dibuktikan bahwa terdapat gangguan berbahasa bagi orang yang mengalami kerusakan otak atau mungkin yang mengalami kecelakaan yang mengenai otak. Dan untuk yang selanjutnya yaitu gangguan wicara. Gangguan wicara itu
orang yang mengalami gangguan bicara seperti speech delay atau mungkin yang tidak bisa ngomong seperti bahasa kasarnya adalah bisu. Dan yang selanjutnya adalah gangguan pendengaran. Untuk bahasa kasarnya adalah tuli. Dia tidak bisa mendengar ataupun dia tidak bisa kemampuannya tidak bisa mendengar secara jelas apa yang telah kita ucapkan. Dan untuk kelainan organ bicara, misalnya ada beberapa organ yang digunakan untuk berbicara seperti mulut, lidah, atau bagian yang di sini nih mengalami sesuatu yang penyakit dari mungkin pas masih kecil. Dan untuk kelainan otaknya mungkin bisa di sini dia kayak dari kecil atau mungkin dari ditekankan oleh dokter dia mengalami kelainan otak jadinya. Halo, nama saya Wina Dinda Pratiwi. Saya akan menjelaskan tentang gangguan emosi dan perilaku pada disfungsi otak menurut Dedi Dahmudi. Gangguan bicara biasanya menyerta pada gangguan disfungsi otak minimal. Gejala yang terjadi sangat minim sehingga tidak mudah untuk dikenali. Ada beberapa faktor sehingga gejala itu tersamar. Yang pertama, alergi makanan. Alergi makanan ternyata juga bisa mengganggu fungsi otak sehingga mengakibatkan gangguan perkembangan. Satu diantaranya adalah keterlambatan bicara pada anak. Gangguan ini biasanya terjadi pada manifestasi alergi pada gangguan pencernaan dan kulit. Bila alergi makanan sebagai penyebab, biasanya keterlambatan bicara terjadi di usia di bawah 2 tahun. Di atas usia 2 tahun, anak tampak sangat pesat perkembangan bicaranya. Di privasi lingkungan, dalam keadaan ini, anak tidak mendapatkan rangsangan yang cukup dari lingkungannya. Apakah stimulasi yang kurang akan menyebabkan gangguan bahasa? Nah, penelitian menunjukkan sedikit keterlambatan bicara tapi tidak berat. Bila mana anak yang kurang mendapat stimulasi tersebut juga mengalami kurang makan atau child abuse. Maka kelainan berbahasa dapat lebih berat karena penyebabnya bukan deprivasi semata-mata, tetapi juga kelainan saraf karena kurang gizi atau penelantaran anak. Lalu ada hipotes umur kritis sebelum mencapai umur belasan bawah, sekitar umur 12 tahunan. Anak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bahasa manapun yang disajikan padanya secara natif. Hal ini tampak terutama pada aksesnya. Gejala ini dinyatakan dalam hipotes yang bernama hipotesis umur kritis. Critical age hypothesis yang diajukan oleh Lindeberg 1967. Pada esensinya, hipotesis ini mengatakan bahwa antara umur 2 tahun sampai dengan 12 tahun, seorang anak dapat memperoleh bahasa manapun dengan kemampuan seorang penutur asli. Jadi, seandainya ada keluarga Amerika yang tinggal di Jakarta dan kemudian mereka melahirkan anak, dan anak itu bergaul dengan orang-orang Indonesia sampai dengan katakanlah umur 15 sampai 17 tahun, dia pasti akan dapat berbahasa Indonesia Jakarta seperti anak Jakarta, seperti anak yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, anak Indonesia yang lahir dan besar di New York dan bergaul dengan orang-orang New York akan berbicara seperti bahasa New York, bahasa Inggris gitu. Hal ini terjadi karena sebelum umur 12 tahun pada anak belum terjadi lateralisasi, yakni hemisfer kiri dan hemisfer kanan belum dipisah untuk diberi tugas sendiri-sendiri. Keduanya masih lentur dan masih dapat menerima tugas apapun. Itu pula lah sebabnya mengapa orang yang kena stroke pada umur di bawah sekitar 12 tahun akan dapat pulih 100% dalam memperoleh bahasa, sedangkan orang dewasa akan kecil kemungkinan untuk sembuh total. Seperti itu. Disebutkan bahwa hemisfer kiri adalah sebagai hemisfer dominan bagi bahasa untuk kebanyakan orang. Bahasa dan pada hemisfer kiri yaitu sekitar 99% dari
orang Kinan memakai hemisfer kiri untuk berbahasa. Demikian juga orang Kidal, yaitu 75% dari mereka juga memakai hemisfer kiri meskipun kadar dominasi hemisfer ini tidak sekuat seperti pada orang ke Kinian. Seperti itu. Oke, nah mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk menjelaskan tentang gangguan bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.